Halo semuanya guys, selamat datang kembali di channel Tengku Arma. Kalau di video sebelumnya gue cerita tentang gimana sejarahnya masuk atau menyebarnya agama Yahudi ke seluruh Jazirah Arab, kali ini kita ceritain gimana sih ceritanya agama Nasrani bisa menyebar ke seluruh Jazirah Arab. Sebelumnya gue mau jelasin timeline cerita ini adalah sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas agama yang benar saat itu adalah agama Nasrani, karena memang mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, masih tauhid, dan mereka mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihi salam. Belum ada ajaran yang baru gitu. Jadi jelas agama Nasrani yang benar saat itu. Nah, gua nggak mau panjang lebar, langsung aja kita masuk ke ceritanya. So, ayo nabda'ul kisah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Zunuwas adalah keturunan dari Robi'ah bin Nasr yang berhasil merebut kembali tongkat kekuasaan dari Hunay'ah. Nah, sejarah ini masih berlanjutan dari video sebelumnya, dimana Tuban As'ad kemarin itu punya keturunan. Gue singkat aja ya ceritanya. Dia punya keturunan namanya Hasan. Hasan juga pengen menaklukkan dunia tapi gagal, dirayu oleh adiknya namanya Amr. Nah, Amr ini akhirnya membunuh Hasan. Terus hidupnya kacau setelah bunuh Hasan, gak jelas segala macam. Keadaan Yaman saat itu kacau. Amr ini nggak bisa tidur setelah bunuh Hasan. Nah, singkat cerita, diambil alihlah ada namanya perampok jalanan namanya Hunay'ah. Nah, dia mengambil alih Yaman yang saat kala itu dipimpin oleh Amr. Amr lagi kacau balau. Selama 2 tahun dipimpin oleh Hunay'ah, diambil alih lagi sama keturunan Robi'ah. Jadi memang kerajaan mereka, singkatnya kayak gitu, diambil lagi tongkat kerajaan oleh Zunuwas. Catat nama ini ya, Zunuwas. Kisah menyebarnya agama Nasrani ini dimulai dari satu daerah pinggiran Jazirah Arab, yaitu Romawi. Tatkala itu memang Romawi mayoritas adalah penganut agama Nasrani. Jadi zaman dulu orang itu kalau nggak masih beragama Yahudi, atau dia penyembah berhala, patung, pohon, api, dan yang ketiga adalah orang Nasrani. Nah, tatkala itu Romawi mayoritas sudah beragama Nasrani. Ada satu pendeta yang bernama Fimion. Dia ini pengen banget berdakwah ke Yaman, karena setahu dia Yaman ini adalah agama Yahudi. Nah, zaman dulu itu orang itu kalau nggak beragama Yahudi atau dia menyembah berhala, nyembah pohon, patung, nyembah api gitu. Nah, selain itu ada juga orang yang beragama Nasrani karena mereka sudah mengikuti ajaran Nabi Isa. Nah, bagi Fimion, orang Yahudi inilah orang yang paling layak untuk masuk agama Nasrani. Karena mereka tahu ajarannya sama, hanya mereka menolak keberadaan Nabi Isa. Nabi setelah Nabi Musa, itu mereka tolak. Makanya niatnya Fimion pengen ke Yaman, pengen berdakwah, suruh orang masuk Nasrani. Tapi di sepanjang jalan, dia ini ditawan orang. Jadi ditawan, ditangkap orang, dibawa ke Afrika, ke Najran, suatu daerah namanya Najran. Nah, dia dijadiin budak lah. Sampai di Najran dia jadiin budak karena memang orang soleh kan. Dia punya tuan, dia dikasih kamar. Setiap malam dia baca, beribadah setiap malam karena memang orang soleh. Tiba-tiba tuannya ini lihat, kok di dalam kamar si Fimion ini kok cerah gitu ya, bercahaya sekali. Karena memang sebagian orang soleh itu punya karomah. Nah, mungkin inilah karomah yang dimiliki Fimion. Tuannya lihat, dia masuk ke kamar, dia tanya, "Wih, apa ini? Kenapa kamarmu cerah sekali? Dulu kan nggak ada lampu, tapi dia terang gitu." Bilang sama Fimion, "Ya inilah ajaran agamaku. Ini ajaran Nasrani." Dia ceritakan Nasrani, sebegini, begini. Dan di akhirnya diajak bosnya, "Ayo bos, masuk agama saya. Insya Allah ente akan selamat." Nah, tuannya tadi nggak terima. "Nggak lah, gua udah dari dulu nyembah pohon, dari kecil setahu gue nenek gue nyembahnya pohon, ya gue tetap nyembah pohon." Fimion ngomong, "Gimana kalau seandainya Tuhanku menghancurkan Tuhanmu, mau nggak ente masuk agama kami, masuk Nasrani?" Akhirnya diiyakan sama tuannya, sama bosnya tadi. Terus bilang bosnya, "Ya udah kumpulin orang-orang Najran, saksikan besok." Nah,
Akhirnya dikumpulin dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa sama Allah, "Ya Allah, tolong tunjukkan ya Allah, tolong aku." Dan pada hari itu dikumpulkan orang-orang di pohon yang disembah sama orang-orang Najran. Dengan kuasa Allah, pohon yang besar tadi disambar petir. Hancur Tuhannya mereka. Dan dengan kejadian ini, pada hari itu seluruh penduduk Najran masuk agama Nasrani. Nah, berjalan waktu panjang, makin kuatlah ajaran Nabi Isa alaihissalam di kota Najran ini. Semua orang mulai menekuni ajaran Nasrani. Bahkan mulai lahirlah pendeta-pendeta setelah wafatnya Fimion ini. Di antaranya adalah Abdullah bin Samir. Nah, Abdullah bin Samir ini, dia tahu cita-cita ustadznya tadi atau pendetanya tadi, gurunya ini, si Fimion, ini sebenarnya berdakwahnya enggak ke Najran. Dia taunya kalau Fimion ini pengen berdakwah ke Yaman. Cuman karena dia tahu kan kisahnya dia jadi budak di Najran. Nah, dengan itu dia berniat melanjutkan cita-cita gurunya, Fimion. Dia mau, wah, gua harus lanjutkan cita-cita Fimion, gua harus berdakwah ke Yaman. Karena dia tahu Yaman adalah pengikut Yahudi. Tapi tatkala itu Yaman dipimpin oleh Zunuwas. Zunuwas ini udah nggak beragama Yahudi lagi, bahkan jauh dari ajaran agama Yahudi. Dia mulai menjembah, dia mulai kembali menyembah berhala, menyembah patung. Bahkan pada di titik tertinggi dia mengaku dirinya Tuhan. Gue heran ya, raja-raja zaman dulu ini kalau udah tinggi banget, udah ngerasa overpower nih, pasti semua rata-rata ngaku Tuhan. Kalau lu baca kisah Persia, Kisro tuh ngaku dirinya Tuhan. Semualah, banyak raja-raja jolim ngaku dirinya Tuhan. Jangan kan zaman dulu, zaman sekarang aja banyak kok orang-orang yang mulai menyebarkan agama-agama sesat, akhirnya mengaku dirinya Tuhan. Ada yang ngikutin, ada. Zaman sekarang aja banyak orang bisa dibohongin, tahu gitu loh. Oh, ini nggak mungkin ada Tuhan kayak begini bentukannya, tapi ngakuin, orang sadar gitu loh, orang mengakuin dia Tuhan, apalagi zaman dulu gitu kan. Kembali kita ke kisah si Abdullah bin Samir. Setelah dia berangkat ke Yaman, sampailah dia di Yaman, dan dia lihat kalau Yaman bukan lagi orang-orang yang memeluk agama Yahudi dan memegang erat ajaran Taurat. Dan dia lihat bagaimana orang-orang Yaman disiksa oleh rajanya, si Zunuwas ini tadi. Kalau lu masih beragama Yahudi, disiksa. Itulah yang membuat Abdullah bin Samir kayaknya mungkin berpikir, waduh, kayaknya agak susah nih gua mau berjuang berdakwah di sini. Nah, dia bersembunyilah di gua. Nah, si Zunuwas ini tadi raja. Biasalah kalau raja-raja yang overpower nih, mereka kenapa mereka angkuh sombong? Karena mereka punya penyihir. Biasa kan punya tangan kanan penyihir-penyihir, penyamun yang bisa bikin ular segala macam. Nah, dia punya penyihir juga dari dulu, punya penyihir. Nah, si penyihir ini udah tua. Dia ngomong ke raja, "Raja, aku ini udah tua. Coba kita bikin sayembara, cari pemuda yang bisa meneruskan kerjaanku ini, ngawal kamu gitu kan. Jadi kita cari pemuda yang berbakat, yang bisa sihir, kita ajarkan sihir, yang bisa gantiin posisi saya, Raja." Dicarilah, bikin sayembara, sampai akhirnya menanglah satu pemuda bernama Wadoh. Wadoh ini, dia pergi setiap hari ke istana, mengasah skill sihirnya tadi, belajar sama penyihirnya si Zunuwas. Setiap hari dia belajar ke istana, belajar sihir, sampai mentok udah paling jagonya lah. Udah jago banget dia sihir. Nah, di perjalanan dia dari rumahnya ke istana, di tengah ini dia ngelewatin guanya Abdullah bin Samir. Ternyata selama ini juga dia belajar sama Abdullah bin Samir. Dia belajar apa yang dia dengar dari Abdullah bin Samir, dia tertarik dengan agama Nasrani. Dia pelajarin juga ilmu-ilmu ajaran agama Nasrani, dia pelajarin sampai akhirnya dia juga berpikir agak bimbang nih, mana yang benar ini? Sihir yang gua pelajarin dari istana atau agamanya si Abdullah bin Samir ini gitu. Nah, pada suatu hari
Ada kejadian di warga itu, ada satu binatang yang besar. Disebutkan oleh para sejarawan, ya binatang, nggak sebut binatang apa, cuman mereka menyebut kata kalimat dabbah. Dabbah itu kan hewan. Nah, binatang ini menghalangi jalan warga. Sampai mereka pun bingung, ini gimana cara ngusir binatang ini. Nah, salah satu penduduk ada yang lihat wadoh lewat. Nah, mereka ngomong, wadoh, tolong kami, kamu kan jago sihir. Tolong kami, ini binatang mengganggu jalan ini. Gimana caranya? Tolong wadoh. Di situ wadoh berpikiran, mulai hatinya terbetik di hatinya, gua akan buktikan ajarannya Abdullah bin Samir. Mana yang lebih bagus? Sihir atau ajarannya Abdullah bin Samir? Akhirnya dia ambil batu, kecil batunya, sebesar apa ya? Pokoknya batu kecil, dia lemparkan sambil dia niatkan. Dia bilang, kalau memang ajaran Abdullah bin Samir ini benar, maka hilanglah semua sihir yang sudah aku pelajarin. Dan dia sebut Bismillah, Allahu Akbar. Dia lempar batu kecil tadi ke binatang yang besar. Dan binatang besar tadi mati seketika dan jatuh ke jurang. Warga yang ngelihat, penduduk yang ngelihat wadoh lempar binatang tadi, mereka pun terkagum-kagum. Mereka bilang apa? Luar biasa sihirmu wadoh, kata warga. Dan wadoh langsung ngomong, enggak, ini bukan sihir, ini adalah ajarannya Abdullah bin Samir, ini adalah ajaran yang benar. Dan kalian tahu, Zunuwas bukan Tuhan, kalian jangan ikutin ajaran Zunuwas. Wow, marah warga kan, diadukan ke Zunuwas. Oh, ini kok bisa nih begini nih. Sampailah berita ini ke Zunuwas, dan Zunuwas minta prajuritnya untuk tangkap nih anak muda ini. Siapa ini wadoh ini? Bisa-bisanya dia bilang, kalau gue bukan Tuhan, bisa-bisanya dia nantang gitu kan. Akhirnya dicarilah si wadoh, dan pas saat dicari dia memang lagi dakwah gitu. Dia sampein ke penduduk Yaman, dia bilang kalau Zunuwas ini bukan Tuhan, ini orang ngada-ngada. Sihirnya pun abal-abal, gue udah pelajarin, gue tahu, kata dia. Gue udah mentok pelajaran sihirnya, dan emang kalah sama apa yang gue pelajarin dari Abdullah bin Samir ini tadi. Jadi emang bener agama Nasrani ini, gitu kan. Gak ada apa-apanya sihir yang gue pelajarin. Bener-bener tipu-tipu doang gitu. Makanya mulai, oh waduh, gak bener nih gitu. Makanya dia berdakwah, dia sampein ke warga Yaman, dan akhirnya memang ditangkap sama prajurit, mau dihukum sama Zunuwas. Zunuwas saat itu mau hukum wadoh dengan cara diikat di rantai yang kenceng, dibawa ke gunung. Dan wadoh pun sudah di posisi ini, dia berdoa sama Allah. Dia bilang, Allahumma akfinihim ma syi'ta. Ya Allah, udah aku serahkan orang-orang ini, terserah kamu. Artinya gitu, terserah engkau ya Allah. Dan dengan bantuan Allah, qadarullah, di gunung itu prajurit ini dihantam badai. Semua prajuritnya Zunuwas tewas, kecuali wadoh selamat. Turun gununglah wadoh, balik dia ke istana. Dia tunjukkan, hei Zunuwas, prajuritmu nggak bisa bunuh aku. Aku dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo beriman aja, kata wadoh. Aku nggak mau ngambil kerajaanmu, nggak mau ngambil hartamu, cuma mau kamu beriman. Ayo masuk Nasrani. Udah, imani, ikuti ajaran Nasrani, kelar. Waduh, si Zunuwas nggak terima. Nggak, apa-apaan lu, gua hukum lu dengan cara yang lain, kata Zunuwas. Ya silahkan, kata waduh. Allah akan lindungi saya. Coba. Dicobalah cara yang lain. Zunuwas berpikir, oh di gunung nggak bisa. Oke, kita bawa dia ke laut. Dibawa ke laut. Dan orang-orang yang melihat itu menyaksikan, wih, waduh selamat nih. Pas mau dibawa ke laut pun, warga-warga Yaman tuh ngeliatin. Disaksikan sama orang-orang, dibawa waduh ke Yaman. Ke laut. Sampai di laut, waduh doa lagi, ya Allah, Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, udah ya Allah, aku serahkan orang-orang ini. Terserah engkau ya Allah, mau diapain. Dan memang atas qadarullah, takdir Allah, ada badai besar
prajuritnya tewas, Wadoh selamat, dia bisa berenang kembali ke tepian. Warga-warga Yaman lihat, loh, Wadoh selamat nih. Luar biasa nih Wadoh nih. Wah, kayaknya memang benar nih ajaran agama yang dibawa si Wadoh. Mulai yang tadinya mereka pikir Wadoh sihir gitu kan. Kayaknya kalau sihir bisa escape atau selamat dari hukuman kayak gini kayak agak sulit nih. Masih setengah ragu, tapi mereka mulai agak yakin gitu sama Wadoh. Balik lagi Wadoh ke Zunuwas, ke istana. Disampaikan, mau cara apapun nggak bisa. Bener-bener aku dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Wadoh bilang, aku punya satu cara. Kalau kamu ikuti cara ini, kamu bisa bunuh aku, kata Wadoh. Gimana? Kata Zunuwas. Coba sebutin. Ambil anak panahku ini, kumpulkan seluruh warga Yaman. Nah, besok panah aku di depan warga-warga Yaman, seluruh orang di depan banyak orang, panah aku dengan menyebut bacaan ini. Apa bacaannya? Mungkin ini sebagian orang pernah dengar kisah ini ya. Bismillah Robbu Hazal Gulam. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan anak ini. Akhirnya dikumpulkan masyarakat. Dikumpulkan, si Wadoh sudah siap, ditaruh. Kemudian Zunuwas awalnya dia tarik, terus dia ngomong, tapi pelan. Bismillah Robbu Hazal Gulam. Dia tarik, panahnya nggak nyampe. Dia ngomong. Zunuwas bilang, kamu bohong. Enggak, teriakin yang kencang sampai orang dengar, semua orang dengar. Dia teriak yang kencang Zunuwas. Bismillahi Robbu Hazal Gulam. Dilepaskan panahnya, Wadoh meninggal dengan semua orang yang menyaksikan itu. Sekitar ada 20.000 orang langsung masuk Nasrani. Apa yang terjadi sama si Zunuwas ini, si Tuhan ini? Tetap manusia angkuh, hatinya orang dapat hidayah, yang lain dapat hidayah, orang masuk Nasrani, dia tetap angkuh. Bahkan semua orang yang hadir di situ dan beriman masuk agama Nasrani, dia hukum. Gimana cara hukumnya? Dia bikin parit yang besar, dia bakar 20.000 orang yang masuk Nasrani saat itu. Dan kejadian ini disebut dengan istilah Ashabul Ukhdud. Ya, Ashabul Ukhdud ini kejadiannya. Sejarah inilah yang menceritakan bagaimana terjadinya Ashabul Ukhdud. Dan orang yang menghukum Ashabul Ukhdud ini si Zunuwas ini tadi. 20.000 orang Nasrani dibakar di dalam satu parit besar. Luar biasa. Gimana jolimnya ini raja, ya, sampai akhirnya memicu nanti kejadian nextnya. Orang nggak terima kan, ini Nasrani, 20.000 orang dibakar di dalam satu kolam. Akhirnya Najasyi atau Afrika yang saat itu dengar berita ini nggak terima. Nah, Afrika yang mayoritas Nasrani saat itu dengar berita ini nggak terima dong. Apa yang mereka lakukan terhadap satu orang ini, gua akan ceritakan di video selanjutnya, dimana kejadian ini akan berkelanjutan dengan terjadinya penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah, Ashabul Fil. Ya, ini insya Allah rentetan kisah sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Makanya gue nggak mau langsung masuk cerita tentang Nabi Muhammad, lahir Nabi Muhammad, nggak. Karena memang banyak kisah yang panjang yang Allah sebutkan juga, semua kisah itu dalam Al-Quran gitu. Jadi ya kita ikutinlah rentetan sejarah ini sampai nanti kita masuk ke lahirnya Nabi Muhammad. Nah, gue balik ke Ashabul Ukhdud tadi. Setelah 20.000 orang, 20.000 orang ini dibakar, ada satu orang selamat. Nah, dialah kunci untuk cerita kita selanjutnya. Oke, gimana kelanjutan cerita ini? Nah, silahkan subscribe channel ini dan share. Kalau kalian punya beberapa tokoh-tokoh penting yang nggak kesebut sama gua atau alur yang beda dari yang kalian pelajarin, sharing aja di kolom komentar. Boleh, silahkan kasih masukan. Ceritanya nggak begini, silahkan. Yuk kita diskusi di kolom komentar. Kalau kurang puas, boleh kalian DM saya, DM di sosmed saya, silahkan. Dan untuk yang sudah menonton sampai akhir, gue ucapkan terima kasih.
Kalian luar biasa. Kita jumpa di video selanjutnya. See you next video. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع